Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin. Tanbihun marji'ul kibari was-sighari al-urfu fa in syakka fi kibariha fal aslu al-ibaha. Qalahu fil majmu'. Tanbihun ayat tadun. Ini sebuah penjagaan. Marji'ul kibari was-sigari, tempat kembali tentang ukuran mana yang dikatakan besar, mana yang dikatakan kecil. Al-urfu, uruf, kebiasaan, pandangan dengan duit. Jadi maksudnya dengan uruf adalah masyarakat akan jadi suatu barometer. Isi ta'ilami insyaallah subhanahu wa ta'ala seluruh sepakat ya untuk apa? Untuk menyatakan A adalah A, B adalah B, atau mungkin hal-hal lain. Ini uruf. Misalnya menurut uruf, nah ini bagus nih. Menurut uruf ini bagus. Uruf, kata-kata uruf dalam hal isi tidak berkaitan kaca hukum, baru berlaku uruf dengan si Islam ataupun di Islam. Barangkali ukuran beli timpal beli, duit timpal kedip. Misalnya ini termasuk duit nih, emas isi digunakan untuk nangkir gadok kocor ini. Nah ini termasuk duit. Perak isi digunakan untuk nampel kocor sebelah ini dan seterusnya. Harus mengatakan ini sekedi sedepan ini, harus sekedi wani. Tuan Malik sini, jadi terus sekedi sedepan ini, ya sekedi. Terus adalah uruf. Al-urfu mustahkamatu. Uruf boleh digunakan menjadi dalil untuk menentukan suatu hukum. Lagu wajib ingat di saat semakin niki, karena seringkali terkecoh si meta dalil dari Al-Quran dan hadis, selalu petaan dalil dari Al-Quran hadis doang. Ini kan apa pengaruh salafinisasi ini, selalu perbedaan hukum dari Al-Quran dan hadis. Padahal dalam untuk belajar usul fiqh, ijma, qiyas, masalah mursalah, kemudian aqwalus sahabah, kemudian uruf pun boleh jadi sumber hukum. Karena betapa banyak memang pengalaman Rasulullah SAW isi menetapkan suatu pegawaian daripada sahabatnya dengan takrir, surat takrir. Padahal sahabatnya kadang-kadang di luar dengar di dalam Al-Quran, Rasulullah membaca ya, atau dalam hadis. Tiba-tiba ia melakukan suatu pegawaian, dia mentau si Rasulullah mengakui. Maka ya karena penggunaan mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indalah hasanun. Apapun isi kawit, apa yang menurut pandangan kaum muslimin ya bagus, menurut Allah bagus. Mata ditanya umati ala dalalah. Umatku ini berkumpul atas sebuah kesesatan. Apalagi isi memang dinarak dalil sitarik tentang halal dan haramnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Maka ya kalau berlaku tak tahu. Dan dengan jok bantal topat di kubur parah sesat. Dengan jok manok jok kubur parah sesat. Gara-gara apa? Yahudi Nasrani lain dia pegawaian di sini nih. Nah, lamun gawe si Yahudi Nasrani terus di dalam Al-Quran dan hadis ngelarang, berarti ialah merupakan salah satu daripada pegawai Yahudi Nasrani isi masih terespon isi Al-Quran dan hadis. Dia itu salah karena kebetulan ya pada tradisi. Karena banyak yang mengatakan bahwa
zikiran dengan mantino adalah merupakan pelestarian daripada kebudayaan Hindu. Termasuk Hadi Hidayah, kita terkenal dari ahli Al-Quran. Ya isi ini pengawedaan Hindu ya lestarian masih sedang kali jaga. Dengan Hindu lain di Indonesia ini lama dan mati kumpul-kumpul terus nantinya melakukan program ini terhadap salin si Wali Songo ini dengan zikir dan terus-terusan. Padahal dalam hadis pun ada terangnya, terutama sekali Ahmad bin Hanbal pun mengakui tentang arada sabda Rasulullah SAW tentang berkumpul dan sebagainya untuk bertakziah selama sekian kelam, selama sekian dulu. Dia balik dengan timpa musibah, karena kematian musibah yang paling besar. Ahli Hidayat memang menerangkan suatu sangat detail dan dengan dia tahu percaya doang. Misalnya kedua, misalnya apa hukum maulid? Bicara maulid itu apa? Maulid atau maulid? Sementara memang kembali terhadap Ibnu maulid adalah termasuk ini yang merupakan isim zaman, ini isim makan. Misalnya Maulidun Nabi SAW Makkatul Mukarramah, tempat kelahiran Rasulullah SAW adalah Makkatul Mukarramah. Kemudian Maulidun Nabi SAW Yaumal Itsnaini Itsna Asyara Rabiul Awal, waktu kelahiran Rasulullah SAW hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah terus bahasnya apa salahnya? Kan apa salahnya? Lalu pada ujung-ujungnya kembali kepada peringatan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada. Para Rasulullah sendiri mengatakan 5 sumta Yaumal Itsnain ya Rasulullah, 5 sumta Yaumal Khamis. Sumtu Yaumal Itsnain ta'ziman li maulidi. Kemudian kedua hadis-hadis canduman si Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Utun tentang hadis Rasulullah, ucapan daripada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Imam Ryafi'i Siri Singkiti, kemudian termasuk masih dalam I'anatul Talibin, kemudian ia si angkatnya si Syekh Muhammad bin Alawi, Syekh Alawi dalam kitab At-Tazkirat Az-Zikriyat, timpal haulal ihtifal sampai terungga sebelum manfaat. Nah ini dalam membakar bidah narak itu cancuman selaku untuk jadi bahan menepis anggapan-anggapan marah sebelumnya. Nanti biasa terus harap dalam Al-Quran hadis, sekedik-kedik pedan dalam Al-Quran hadis. Ulama tidak jadi apa ulama? Sementara kita memiliki sumber hukum ijma ulama, ijma dan qiyas. Dan ini karena terpengaruh masih polarisasi pemikiran salafiyah, akhirnya lupa atau ulama, lupa ijma qiyas, apalagi urut daripada ingat, apalagi urut daripada ingat. Akhirnya ya bisa yang nurut ulama daripada Nabi. Para ulama ini nurut Nabi dan nurut Al-Quran. Ya Allah. Dan inilah kadang-kadang terjadi banyak umat Islam isi terpengaruh, isi Muhammad Sunnah Jamaah lagu dalam pelaksanaan kadang-kadang di dalam Sunnah Jamaah. Pal aslu al-ibah, maka yang asli adalah ibah. Adina lamun wa ukuran nel belit misalnya nel luwe, kemudian jadi sumber kesepakatan tentang belit di paling urut, kemudian lamun belit apakah sekedar hajat atau sekedar apa dia zina, atau dua-duanya hajat dan zina, artinya perhiasan dan keperluan. Lamun memang hajat maka kanggu, lamun zina berarti dia dikanggu karena arah unsur puyana. Walau bil majmu wa kharaja bil fiddati, dan keluar dengan fidah azhab yaitu emas. Fala yahillu istimalu ina'i, maka tidaklah halal menggunakan bejana dubi babi zabin, yaitu yang ditangkir dengan emas. Sawa ungkana ma'abu geru,
sama ada bersamanya yang lainnya, amla atau tidak. Kenapa? Li'annal khuyala'a bil dhahabi asyaddu minal fiddati. Karena bahwasanya sifat-sifat khuyala, kesombongan maksud, pada zat, pada emas itu asyaddu lebih kuat minal fiddati daripada perak. Wabit tahiri, dan keluar daripada kalimat at-tahiri an-najasu, artinya menangkir dengan benda suci, maka tidak boleh menangkir dengan benda najis. Kal muttakhadhi min maitatin, seperti yang diambil daripada bangkai, Fayahrumu istimaluhu bima yujisubihi, haram memakainya pada apa yang menjadi najis dengannya. Kama'in qalilin, seperti air yang sedikit, au ma'in atau benda cair, la bima la yajisu bihi, yaitu tidak pada apa yang menjadi najis dengannya. Kama'in kathirin, seperti air yang banyak, au gani atau yang lainnya, ma'al jafrafi, bersama kekeringannya. Ini kan termasuk pengecualian kulit bangkai isit sama, baik kulit bangkai isit hewan kanggo dekeloran ataupun dari kanggo dekeloran selain daripada anjing dan babi, lain harap dan bertuan berembe hukum ta mina peloncoran isi tolang memanang bawi, misal lebong si bila jadi peloncoran dari tolang memanang bawi, tolang itu langsung jadi mudah najis atau najis. Nah ini tolang memanang bawi atau tolang memanang baso, dia jadi peloncoran. Padahal para sebelum hanya sekedar liwat doang, itu coba teliti secara ilmiah, dia ada pengaruh. Maka ulama mengatakan kembalilah kepada hurimat alaikumul maitatu wad damu lahmul khinzir. Berarti memakan ia haram, menggunakannya pun haram. Ndek nampak doang, tolang pun haram, bululah haram, lendong haram, darahnya haram. Masih bro, dalam hal ini ndek na ilatnya sudah pandang, lagu ta'abudnya. Itu ada alasan jelas di dalam apa hanya sekedar ngelekan doang kan, ngelekan dengan pemanang di darat pengaruhnya. Malah itu kan teliti secara ilmiah pun di darat pengaruhnya. Lagu ta'abud kembali kepada lahmul khinzir itu adalah majaz mursal min iflaqib juz'i wa rizalkur. Apabila disebut empat doang, antong tolang pun disebut. Apa nama? Apabila ngakan doang terlarang, si lain pun terlarang. Ngaratnya pun termasuk terlarang. Berbeda tentang ngarat basong misalnya. Ngarat basong mengurangi pahala bilang dulu sebagian kamu. Dalam ngarat basong sekian kurang pahala bilang dulu. Lagu arak doang sini. Daripada nganyam basong peliharaan pejabat, lebih baik ngarat basong yes. Jadi sedang berdalih. Jadi walahmul khinzir adalah kita sebut empat lagu termasuk segala-gala yang berkaitan. Kemudian memakan. Di dalam hurimat alaikumul maitatu ay aklul maitati. Ketakdiran aklul maitati. Dan seterusnya. Maka kesimpulannya ngelekan lalu melalui pancoran si tepiak daripada tolang memanang bawi ataupun baso atau tulang-tulang silainan adalah termasuk haram. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala furu'un tasmirud darahimi wad dananiri bil ina'i kat tadbibi
yaitu tasmir, mengabadikan, menaruh akan emas, uang dirham, wadananir dan uang perak tidak pada bejana, kata sama seperti halnya menampal ataupun menangkir. Payak tipihi at-tafsilu as-sabiq, maka akan datang padanya tafsil yang dahuluan, bikhilafi tarhiha bihi, berbeda dengan mencempakkannya, membuangnya, memasukkannya di dalam bejana. Fala yarumu bi istimalul ina'i mutlaqan, maka tidaklah haram dengannya. Artinya misal narak gelas, di dalam gelas ada terikan cincin emas di dalam bejana ini, atau cincin perak. Apakah berubah si halal bro sedikman ketuluan adiali, baik perak maupun emas, menjadi haram atau halal? Pada yarumu bihi istimalul ina mutlakan, wala yukrahu, dan tidak makruh dengan sebab ditaruhkan cincin emas. Wa kadza lau syariba, begitu juga kalau dia minum, bikapihi dengan tangannya, wa bi usbuhi khatamun, pada jarinya ada cincin emas dan perak, au pipami, atau pada mulutnya. Nah, jauh dengan mamu misalnya. Jadi beliau yang kebetulan dia bercincin isi emas, nah, kalau haram bagi dan mama. Perak tergantung dari ukuran. Kemudian anti jauh gelas, depet gelas le imana si arak cincin emas atau arak cincin perak. Nah ini mana? Au pipami darahim, atau di mulutnya ada dirham, misalnya dirham atau dinar, uram, jangan kena uram uang emas atau uang perak, nanti nginum. Para lain kan ada yang gigi emas, mau gigi emas lain, ada turunan darah lain kan yang ada gigi emas. Jadi siwayan apa nanti mau kita gigi emasnya, apapun si punya nanti terbuka doang bibir. Dakat kemudian seharusnya kelilipan kelipan bibirnya, gigi dari si pikir bibir, robahnya jadi nanti mau kita gigi nanti kita. Jadi gigi emas terus tulang warna di tengah-tengahnya abang hijau. Jadi namun mungkin ini kan pagar gigi aduh behal, nah lagi jalan emas aduh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu istimalu awanil musyrikin, dan boleh menggunakan bejana-bejana orang musyrik, ingkanu sekalipun ada mereka itu la yata'abbaduna bistimali najasah, sekalipun mereka itu tidak menyembah dengan memakai najis, ka'ahlil kitab, seperti ahli kitab. Fa'innaha, maka sungguhnya ka'aniyatil muslimin, sama dengan bejana kaum muslimin, piringnya, gelasnya misalnya. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a bimazadatil musyrikatin, dia pernah wudhu daripada sisa air yang dipakai oleh orang musyrik. Walakin yukrahu, tapi tetap makruh istimaluha, makanya. Li adami taharuzihim, karena ketiadaan pembenaran mereka. Fa in kanu yatadayyanuna, maka jika ada mereka itu beragama bistimalin najasati, dengan mempergunakan najis, artinya melaksanakan agama, kegiatan-kegiatan agamanya, kemudian salah sopok daripada alat bahan cigudayangnya melaksanakan ajaran agama adalah sesuatu si najis. Kata ifatim minal majusi, seperti kelompok majusi, artinya musyrikin kan duit macamnya, Arab musyrikin si duit. Nah di antara sekian banyak musyrikin Arab sih pergunakan benda najis, dia anggap najis ya, dia anggap najis.
baik dalam ritual keagamaan ataupun selainan. Kata ifati minal majusi, seperti kelompok daripada majusi yang kita syiruna bi abwalil baqar. Mereka itu pada mandi dengan kencing sapi. Jadi pendek sepi sudah mandi. Wallahu a'lam apa alasan dan apa maksudnya. Lalu sebut takaruban ini. Takaruban untuk menjadi pendekatan diri kepada dengan si para jadi nenek ini. Pabi jawazi istimaliha wajhan. Maka pada soal kebolehan memakainya itu ada dua jalan. Akhzan minal kaulani, hal kadang yang mengambil daripada dua pendapat, pita arulil asli pada perlawanan yang asal, wal ghalib dan ghalib. Wal asahu al jawaz, dan di antara dua pendapat itu adalah yang paling sah adalah boleh. Lakin yukrahu istimalu awanihim, tetapi dimakruhkan memakai bejana-bejana mereka, wamal muslim dan pakaian-pakaian mereka, wama yali asafiluhum, dan apa yang mengiringi oleh bau-bauan mereka, lima yalil julda, dari apa yang mengiringi akan kulit, asyaddu awani ma'ihim, yaitu yang paling keras, wa awani ma'ihim, dan bejana-bejana air mereka akhafu, lebih ringan, wa yajril wajhani, dan berlakulah yang dua wajah itu fi awani mudabminil khamro, yaitu pada bejana-bejana orang-orang yang terus menerus minum khamar, minum khamar. Wal kasabina alladzina la yahtarizuna anin najasat. Pada dasarnya kasab ini adalah kasab itu kan tereng atau tebu. Artinya dengan menggunakan bumbung-bumbung ya. Selalu gunakan bumbung untuk nangka uak, nangka perung, nangka arak. Alladzina yahtarizuna anin najasati, yang mereka itu adalah tidak pernah bisa memelihara daripada najis. Misalnya ada bumbung masuk si biasa digunakan untuk nangka uak, maka lamun memang secara zahirnya mau bersih di nara ono tua, maka buk digunakan yang masih itu untuk nangka tua atau nangka inyul, nangka apa jadiwa. Wal asal al-jawaznya, tapi ma'al karoha, tapi makruh. Arti tidak ada makruh berarti mandi narak lain waktu itu cuma dia doang. Akhzan mimma marroh, karena mengambil daripada apa yang sudah lewat. Ayatnya tentang masalah penggunaan bejana emas perak dan bejana milik dengan musyrikin. Faslun fisiwaki wawa bikasrisin mustaqun min saka il adlaka wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurina qurratina mustafa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa ilaina jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal amwat. Allahumma ij'al sabahana sabahas sholihin wa naharana nahara zaidin wa masa'ana masa'al muqarrabin wa lailatan lailatal anbiya'il mursalin waja'al awwal yamin hadza salaha wa wastahu najaha wa akhirahu falaha. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbuna wa alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil karim, anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana malam yasal yakun rabbil azim. Na'lamu bi anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad ahata bi kulli syai'in ilma. A'udzu bika min syarri anfusina wa syarri kulli dabbatin anta akhzan bi nasataha wa anna rabbana ala siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal kufri minal faqri min adzabil nar wa na'udzu bika an nusyrika bika syai'an wa la na'lamu nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.
ولأرواح آبائنا وأمهاتنا جل وعلا ومشروع وسجل الفاتحة. آمين آمين ثم آمين. اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين.